Welcome to Senpai Channel. Kita akan membahas mengenai sengketa pajak, dan ini merupakan bagian dari KUP, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, di mana sengketa pajak ini kurang lebih nanti kita akan membahas secara ringkas, ya kan, singkat, padat, dan semoga jelas tentang keberatan, banding, gugatan, peninjauan kembali, pembetulan, dan juga pengurangan atau penghapusan atau pembatalan. Nah, eh, bahwa sengketa pajak ini didasarkan pada ketidaksetujuan wajib pajak atas penerbitan surat ketetapan pajak. Nah, ketidaksetujuan ini ada dua hal. Yang pertama adalah terkait dengan prosedur penerbitan SKP, ya. SKP ini termasuk juga STP beserta sanksi-sanksinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KUP dan peraturan pelaksana lainnya, ya kan. Kemudian jika wajib pajak tidak setuju, maka wajib pajak dapat mengajukan upaya hukum terkait prosedur yang telah dilakukan oleh Fiskus tadi atas penerbitan surat ketetapan pajak. Kemudian yang kedua adalah ketidaksetujuan wajib pajak atas jumlah pajak yang terutang. Ini terkait dengan materi, ya, material, di mana jumlah pajak yang terutang itu seharusnya menurut pajak adalah sesuai dengan ketentuan material, yakni Undang-Undang PPH dan PPN. Jadi ada dispute wajib pajak atas jumlah pajak yang terutang. Solusinya adalah wajib pajak dapat mengajukan upaya hukum terkait dengan materinya. Jadi kita rekap lagi bahwasanya dispute atau ketidaksetujuan wajib pajak itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah terkait dengan prosedur, yang kedua adalah terkait dengan materi. Jika itu adalah terkait dengan prosedur, maka wajib pajak dapat mengupayakan upaya hukum yang terkait dengan prosedur. Jika itu terkait dengan materi, maka wajib pajak tentu harus mengupayakan atau mengajukan upaya hukum terkait dengan materi. Jangan terbalik. Terbalik dalam artian misalnya itu sebenarnya wajib pajak tidak setuju dengan atas prosedurnya. Ya, kemudian wajib pajak mengajukan upaya hukum terkait materi, maka dia salah alamat ini. Jadi harus pas apa yang disengketakan, apa yang tidak setuju, apa yang menjadi dispute-nya harus jelas. Apakah itu terkait dengan prosedur atau terkait dengan materinya. Kemudian bagaimana penyelesaian sengketa perpajakan terkait dengan prosedur ini? Yaitu ada dua cara. Yang pertama adalah dengan melakukan gugatan. Yang pertama melakukan gugatan, ya kan, sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang KUP, dan yang kedua adalah pembatalan SKP tidak sesuai dengan prosedur. Ada dua hal ya ini. Nah, untuk gugatan ini diajukan kepada pengadilan pajak, dan nanti pengadilan pajak akan memutuskan apakah gugatannya disetujui atau tidak. Kalau misalnya disetujui, maka itu adalah gain bagi wajib pajak. Kalau misalnya gugatannya tidak disetujui, maka wajib pajak dapat mengajukan peninjauan kembali. Ini artinya dapat, artinya ya bisa iya, bisa enggak, terserah di wajib pajaknya. Kemudian apabila wajib pajak itu mengajukan pembatalan SKP yang tidak sesuai dengan prosedur, ya kan, sesuai dengan pasal 36 ayat 1 huruf D Undang-Undang KUP, maka itu hanya dapat dilakukan atau diajukan sebanyak satu kali saja, ya kan. Adapun peninjauan kembali sesuai dengan bagaimana hukum tata tata persidangan di sana, ya, di pengadilan pajak ini berlaku seperti halnya pada peninjauan kembali pada kasus pada umumnya. Kemudian apabila ada sengketa materi terkait dengan SKP atau STP yang diterbitkan oleh Fiskus, maka ada 3 cara penyelesaiannya. Yang pertama adalah non judikatif, yakni dengan melakukan pembetulan atas SKP-nya sesuai dengan pasal 16 Undang-Undang KUP, dan ini adalah terkait dengan salah hitung, salah tulis, dan lain sebagainya. Yang salah itu, yang salah hitung dan salah tulis itu. Nah, ini hanya satu kali. Di sini wajib pajak bisa mengajukan, ya kan, atau juga Ditjen Pajak bisa melakukan pembetulan secara jabatan kalau terdapat kesalahan tulis atau salah hitung. Nah, namanya juga manusia, ada kalanya ada human error dalam kesalahan hitung atau kesalahan tulis tersebut. Kemudian mekanisme kedua yang di sini, ya, yang non judikatif juga, itu adalah
pengurangan dan pembatalan SKP. Ya, ini terkait dengan pasal 36 ayat 1 huruf B Undang-Undang KUP. Ini terkait dengan misalnya ada kesalahan dalam penerbitan SKP. Misalnya kalau di sini adalah prosesnya hanya berhenti di DJP dan dapat diajukan maksimal 2 kali saja. Tidak bisa diajukan lebih dari 2 kali ya. Nah, langkah yang ketiga, kalau misalnya ada sengketa terkait materi, maka wajib pajak dapat melakukan upaya judikatif, yakni dengan mengajukan keberatan. Misalnya dalam pemeriksaan kemudian keluar SKPKB ya kan, yang dirasa wajib pajak itu cukup material, dia bisa mengajukan keberatan kepada Ditjen Pajak. Keberatan ini diajukan ke KPP, kemudian memproses adalah Kanwil tempat wajib pajak itu terdaftar. Nanti diproses oleh Kanwil keberatannya dan akan ada keputusan keberatan ya kan, apakah diterima seluruhnya, apakah diterima sebagian atau ditolak keberatannya. Dan jika sudah keluar keputusan keberatan ya kan, ini wajib pajak tidak puas juga ya kan, maka wajib pajak dapat mengajukan banding ya kan, banding ke pengadilan pajak. Dan nanti juga pengadilan pajak akan mengeluarkan keputusan bandingnya, apakah disetujui seluruhnya, apakah disetujui sebagian atau ditolak ya kan. Nah, apabila wajib pajak tidak puas juga ya kan, maka wajib pajak juga bisa mengajukan peninjauan kembali. Nah, di sini ya. Jadi ada 3 hal, non yudikatif dengan pembetulan, non yudikatif dengan pengurangan dan pembatalan SKP, dan yudikatif dengan keberatan, banding dan peninjauan kembali. Kita bahas lebih detail lagi tentang keberatan, di mana keberatan ini merupakan cara untuk menyelesaikan sengketa perpajakan terkait dengan materi ya kan. Sengketa itu muncul adanya ketidaksetujuan wajib pajak atas ketetapan yang diterbitkan oleh Fiskus. Jadi dasarnya adalah ketetapan yang dikeluarkan oleh Fiskus, yakni SKPKB, SKPN, SKPLB, SKPKBT, pemotongan atau pemungutan pihak lain dan sebagainya, termasuk juga STP. Wajib pajak bisa mengajukan keberatan dalam jangka waktu 3 bulan setelah terbitnya surat-surat tadi ya kan, kepada Ditjen Pajak. Nah, nanti dari Ditjen Pajak ini dia akan memprosesnya. Nah, dalam proses ini ya kan, wajib pajak juga bisa mencabut pengajuan keberatan. Jadi bisa aja dia sudah mengajukan keberatan terus dicabut. Tapi tidak dapat mengajukan permohonan kalau misalnya dia sudah mencabut ya kan, tidak bisa mengajukan permohonan pengurangan, penghapusan, pembatalan sanksi administrasi. Tidak bisa mengajukan pengurangan atau pembatalan SKP tidak benar, dan juga tidak bisa mengajukan permohonan pembatalan SKP dari hasil pemeriksaan atau verifikasi yang dilaksanakan tanpa penyampaian SPHP. Ya kan, SPHV, surat pemberitahuan hasil verifikasi, dan juga PAHP, PAHV dengan WP. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir ya kan, hasil verifikasi dengan WP. Kemudian nanti ada SKP ya, nanti ada surat keputusan mengenai keberatan, apakah akan diterima seluruhnya, apakah diterima sebagian atau ditolak. Next adalah bagaimana penyelesaian keberatan. Nah, proses keberatan ini diproses oleh penulis keberatan dan timnya ya kan, dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal terima surat keberatan. Nah, kemudian dalam jangka waktu ini harus diterbitkan surat keputusan keberatan. Kalau misalnya lewat, maka harus diterima, tapi harus di dalam jangka waktu 12 bulan ini. Hasilnya adalah bisa mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, menolak, atau malah menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar. Nah, ini nanti surat keputusan keberatan juga bisa dipostkan untuk menyampaikan ke wajib pajak, atau bisa juga disampaikan secara langsung atau melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir kepada wajib pajak. Kemudian upaya banding. Jika wajib pajak itu merasa tidak puas dengan surat keputusan keberatan, maka wajib pajak dapat melakukan banding kepada pengadilan pajak. Nah, ini
dengan ketentuan ya. Kemudian dengan ketentuan bahwa banding itu diajukan atas surat keputusan keberatan. Kemudian diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas, diajukan paling lama 3 bulan sejak surat keputusan keberatan diterima dan dilampir dengan salinan surat keputusan keberatan tersebut. Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan putusan banding yang diterbitkan. Kemudian jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding. Yang artinya, jika misalnya SKP-nya adalah 1 miliar ya kan, kemudian wajib pajak itu tidak setuju 500 jutanya, dan atas ketidaksetujuan 500 juta itu dilakukan keberatan, kemudian dilakukan banding, maka yang 500 juta ini belum menjadi utang pajak. Atas yang tidak disetujui ini belum menjadi utang pajak sampai kemudian putusan banding diterbitkan. Nah, ketika putusan banding itu diterbitkan, maka wajib pajak ya kan ini mempunyai waktu 1 bulan untuk melunasi utang pajaknya jika permohonan bandingnya ditolak. Kemudian putusan banding itu bisa mengabulkan sebagian, bisa juga malah menambah pajak yang harus dibayar, atau bisa hanya membetulkan kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung yang menambah pajak yang masih harus dibayar, dan juga bisa juga menolak atau putusan banding tidak dapat diterima. Nah, di sana nanti ada denda ya. Jika misalnya ditolak atau misalkan hanya mengabulkan sebagian atau malah menambah, maka ada denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding, plus minus pembayaran pajak yang telah minus pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Kemudian jika tidak dapat terima, maka tidak dikenai denda sebesar 100%, tetapi hanya sebesar 50% saja dari SK keberatan menjadi utang pajak sejak tanggal penerbitan SK keberatan. Jadi kalau misalnya putusan banding itu hasilnya adalah tidak dapat diterima ya kan, maka dendanya adalah sebesar 50% saja. Yang ketiga adalah mengenai gugatan. Gugatan itu diajukan oleh wajib pajak atas pelaksanaan keputusan perpajakan ke pengadilan pajak. Atas apa hal-hal yang bisa diajukan gugatan? Yang pertama adalah pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang. Misalnya surat paksa itu disampaikan dalam jangka waktu belum 21 hari setelah surat teguran, maka itu bisa dilakukan gugatan. Kemudian yang kedua adalah atas keputusan pencegahan dalam rangka penagihan seperti yang dijelaskan pada chapter penagihan pajak. Yang ketiga adalah keputusan berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam pasal 25 ayat 1 dan pasal 26, atau penerbitan surat ketetapan atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, surat bahwa keberatan itu harus selesai dalam jangka waktu 12 bulan. Ternyata surat keputusan keberatan itu diterbitkan setelah 12 bulan tetapi menolak. Nah, padahal seharusnya kalau misalnya lewat 12 bulan kan harus diterima nih, maka wajib pajak bisa melakukan atau mengajukan gugatan. Kemudian yang keempat adalah peninjauan kembali. Peninjauan kembali ini bisa dilakukan oleh wajib pajak ataupun juga dirjen pajak, yaitu permohonan peninjauan kembali ini merupakan upaya hukum yang luar biasa kepada siapa? Kepada Mahkamah Agung. Nah, yang diajukan itu apa? Yang diajukan adalah atas putusan pengadilan pajak ya yang sebelumnya. Kemudian hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan berikut. Yang pertama adalah apabila putusan pengadilan pajak yang didasarkan pada suatu kebohongan atau teori muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau berdasarkan pada bukti-bukti kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. Dapat diajukan dengan alasan berikutnya adalah apabila terdapat bukti tertulis baru novum yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di pengadilan pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda. Kemudian yang ketiga, apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut kecuali yang diputuskan berdasarkan pasal 80 ayat 1 huruf B dan C. Selanjutnya,
Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya, jadi asal diputuskan begitu saja. Dan yang terakhir adalah apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak dapat atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. Itu adalah syarat-syarat atau alasan yang bisa dilakukan untuk melakukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Yang kelima adalah mengenai pembetulan keputusan atau ketetapan. Atas permohonan wajib pajak atau atas karena jabatannya, ya kan, Dijen Pajak dapat membetulkan SKP, STP, surat keberatan, SK pengurangan penghapusan, SK pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, SKP PKP, SKP IB, SPMIB yang terdapat, ya kan, kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan penerapan ketentuan perundang-undang perpajakan dalam jangka waktu paling lama 6 bulan, ya. Ini nanti Dijen Pajak ini bisa membetulkan surat ketetapan-ketetapan yang tersebut di atas ini untuk dibenarkan, ya kan, untuk dibetulkan. Kemudian ada catatan di sana bahwa dalam hal terdapat kekeliruan pengkreditan pajak masukan (PPN), pembetulan atas kekeliruan tersebut hanya dapat dilakukan apabila terdapat perbedaan besarnya pajak masukan yang menjadi kredit pajak dan pajak masukan tersebut tidak mengandung persengketaan. Jadi kalau misalnya ada sengketa ya tidak bisa dibetulkan di sana. Ini hanya untuk kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan. Misalnya pasalnya saja yang tidak tepat. Yang terakhir adalah mengenai pengurangan, penghapusan, dan pembatalan. Nah, ini wajib pajak dapat mengajukan permohonan kepada wajib pajak, ya kan? Dan Dijen Pajak ini dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan dikarenakan karena kekhilafan BP atau bukan karena kesalahannya. Kemudian ini bisa mengurangkan atau membatalkan SKP yang tidak benar, serta mengurangkan atau pembatalan STP pasal 14 KUP yang tidak benar. Dan juga membatalkan SKP hasil pemeriksaan atau verifikasi yang dilaksanakan tanpa penyampaian SPHP atau surat SPHV, kemudian tanpa PAHP, pemberitahuan pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi dengan WP. Ini seperti hal yang tadi tertuang dalam pasal 36. Okay, thanks for watching and listening. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Dan saya yakin dalam chapter ini akan banyak pertanyaan dari para watcher sekalian, para pemirsa sekalian, dan silahkan saja ditulis di komen. Insya Allah kalau misalnya ada waktu dan kesempatan akan dibahas kemudian. Oke, thank you and selamat belajar untuk chapter-chapter berikutnya.